Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Reacher yang dirilis pada tahun 2022. Nah oke, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian sebelum melanjutkan pembahasan film kali ini, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Reacher tahun 2022. Monggo. Episode 4 season 1 ini dimulai dengan Jack memeriksa tubuh Spivey untuk mencari apapun yang mungkin berguna dalam penyelidikannya. Dan dia pun menumpuk dua orang Spanyol yang sudah tewas ke dalam bagasi. Walaupun tidak muat, Jack pun tetap memasukkan ke dalam bagasi dengan mematahkan tulang kaki orang Spanyol itu agar bisa masuk dan pintu bagasi bisa ditutup. Setelahnya Jack menjawab panggilan dari Finley. Di sini Finley telah mengetahui bahwa Humble telah berbohong kepada Charlie. Humble sudah tidak bekerja di bank selama setahun. Finley juga mendapatkan petunjuk tentang mobil yang terbakar ditemukan di sebuah peternakan. Sepertinya seseorang menyembunyikannya, tetapi hujan telah menghapus jejak yang dimilikinya. Ketika mereka sampai di sana, Jack memeriksa mobil itu dan menyadari bahwa mobil itu telah dibakar dengan sengaja. Karena dilihat sepertinya api bukan berasal dari mesin atau tangki mobil. Fire didn't start in the engine of the gas tank. Mereka tidak dapat 100% yakin bahwa ini adalah mobil Joe. Tetapi dengan terus mencari, Jack berhasil menemukan nomor rangka mobil itu. Ketika Roscoe tiba, Jack menunjukkan jasad Spivey dan kedua orang Spanyol di dalam bagasi mobil kepada Roscoe. Setelahnya Roscoe bertanya tentang apa yang terjadi di Baghdad kepada Jack karena ia telah diberitahu oleh KJ. Jack mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi bukanlah di Baghdad, melainkan di sebuah desa kecil di Irak. Anak-anak di sana dilecehkan oleh sekelompok pemberontak dan setelahnya Jack menyelamatkan anak-anak itu dari cobaan yang mengerikan. Dia mengalihkan perhatiannya ke pemberontak itu dan Jack menawari mereka pilihan, tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Jack meninggalkan mereka mati di sana. Lantas bagaimana dengan KJ yang bisa tahu tentang hal ini? Dan Jack pun menjelaskan bahwa Kleiner jelas memiliki uang untuk membeli akses dan informasi untuk mengetahui hal ini. Tetapi tentu saja mereka membolak-balikkan fakta bahwa Jack sebagai pembunuh warga sipil. Akhirnya Roscoe pun sangat percaya pada Jack dan mereka pun pergi ke bandara untuk menyembunyikan mayat-mayat itu. Setelahnya Jack dan Roscoe memesan kamar di dekat bandara. Jack membayar tunai dengan segepok uang yang ia temukan dari mayat-mayat tadi. Setelah mereka berhasil masuk ke kamar, Jack mulai bekerja memastikan ruangan benar-benar siap untuk berjaga-jaga jika mereka diikuti. Setelahnya Molly Pitt menelpon Jack. Molly Pitt telah melacak banyak file berkas Joe terkait kasus ini, dan dia akan terbang menuju ATL untuk menemui Jack dan Roscoe. Namun sayangnya di bandara ada banyak kamera, karena Jack ingin menyembunyikan Molly Pitt dan tidak ingin ia menjadi sasaran pembunuhan. Kemudian Roscoe menyarankan agar dia naik kereta ke stasiun Five Point, karena di stasiun itu tidak ada kamera keamanan dan mengingat dia akan menyerahkan file rahasia tentang Joe. Setelah panggilan itu, Roscoe dan Jack akhirnya bercinta karena mereka menemukan kesendirian dalam rasa sakit satu sama lain. Enak mbak, mas. Keesokan harinya Jack dan Roscoe pergi mengunjungi istri Pete Jombling. Mereka ke sana ingin mengetahui informasi tentang Pete Jombling, tapi di sana hanya ada ibu dan bapak dari Pete Jombling. Mereka memberitahu alamat tempat tinggal Pete Jombling di Brookhaven. Kembali ke kantor polisi, berita tentang kekonyolan Finley di kantor Kleiner kembali terdengar oleh Tyle. Tyle tidak senang dengan hal itu dan segera memanggilnya ke ruang kerja Tyle dan menuntut Finley agar melakukan penyelidikan mendalam dari daftar penjahat yang Tyle berikan untuk menemukan si pembunuh Morrison. Jika tidak, Finley akan dikeluarkan dari jabatannya alias dipecat. Kemudian Finley menerima telepon dari Picat.
Finlay berbicara dengan Pritchard dalam sebuah kode agar keberadaan Pritchard tidak diketahui oleh publik. Di rumah Pritchard, Charlie dan anak-anaknya baik-baik saja, sementara Pritchard harus pergi dan menyerahkan berkas rahasia secara langsung ke lokasi yang aman. Ia pun memberikan pistolnya kepada Charlie untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, Pritchard menceritakan tentang nomor rangka mobil yang ditemukan di scene awal kepada Jack dan Roscoe. Mobil itu merupakan mobil milik perusahaan rental yang ada di Chevy Equinox. Mobil itu pernah melintas di sekitar motel kilometer 64 di luar Margrave, dan diketahui pengendaranya bernama Ron Hasey. Jack pun menyadari bahwa Ron Hasey adalah nama samaran dari Joe di masa lalu. Jadi Jack tahu ini semua terkait dengan saudaranya. Setelahnya, Jack dan Roscoe pun pergi ke alamat motel yang diberikan oleh Pritchard. Ketika mereka sampai di sana, tampaknya orang Amerika Selatan yang lebih dulu tiba dan mengambil tas dan berkas-berkas milik Joe. Namun Jack sangat mengenal saudaranya lebih baik daripada mereka. Dan benar sekali tebakan Jack, ia menemukan tas yang dibuang di tempat sampah. Jack menemukan sebuah catatan tersembunyi di dalam jas milik Joe. Di catatan itu berisikan petunjuk yang bertuliskan samar, yaitu garasi Jombling dan berkas Kleiner Gray. Looks like a punch list. Namun di sini mereka tidak punya waktu untuk berdiam diri karena beberapa pria bersenjata datang dan menembakkan peluru ke arah mereka. Jack dan Roscoe pun akhirnya berpencar lari, tetapi Jack adalah target di sini karena ia yang membawa catatan petunjuk itu. Ketika Jack terpojokkan, Roscoe datang tepat waktu dan menyelamatkan Jack. Namun Roscoe tidaklah senang dengan reaksi emosional Jack yang jelas melindungi Roscoe dengan membawa catatan itu agar Roscoe tidak dikejar oleh penjahat tersebut. Setelahnya dalam perjalanan, Finlay menelpon Roscoe dengan membawa kabar buruk bahwa Stevenson menerima telepon dari Pritchard dan meneruskan ke saluran utama. Mungkin juga Stevenson menguping pembicaraan antara Finlay dan Pritchard waktu itu. Lebih buruknya lagi, Stevenson bisa mengenali suara dan nama dari Pritchard, sehingga hal ini membahayakan seluruh operasi dan investigasi mereka. Ketiganya kembali bertemu secara rahasia lagi dan mencoba memecahkan kode catatan Joe. Angka-angka kode itu tampaknya merupakan petunjuk tambahan yang dapat dikaitkan dengan pakan ternak yang terus-menerus diomongkan oleh Jack sebelumnya. Di sini mereka membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu menggali lebih dalam tentang hal itu. Kemudian Jack menelpon Frances Nichol. Ia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh Jack. Jack pun menyampaikan semua informasi kepada Frances Nichol, dan Nichol pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang hal ini. Setelahnya mereka bertiga menuju ke stasiun kereta untuk mengambil berkas dari Molly Beth. Ketika Molly Beth keluar dari kereta, ia mengisyaratkan untuk bertemu di atas eskalator. Tapi sayangnya mereka kehilangan Molly Beth dan menyadari ada sesuatu yang Something's salah. wrong. We need to split up. You take the stairs, you take the elevator. Ketiganya pun berpencar untuk mencari Molly Beth. Jack melihat dan menemukan koper di atas rel kereta dengan berkas-berkas yang hilang. Jack pun menelusuri rel dan menemukan Molly Beth di sisi rel kereta, penuh dengan darah di perutnya. Sayangnya sesaat kemudian Molly Beth pun meninggal dan film pun berlanjut. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe, serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.